Jadi selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu dimanapun berada. Hari ini kita akan bahas mengapa positioning essential reward itu ketika kita benar-benar paham uh, posisinya di tim kita, posisi essential reward sebagai tools bagi tim kita, bagi kita pribadi, maka kita bisa memanfaatkan tools yang udah dirancang sedemikian rupa oleh Yang Living ini dengan sebaik-baiknya. Artinya, uh, essential reward ini hadir sebagai tools pengiriman otomatis setiap bulan yang kita sendiri setting tanggal kirimnya ke alamat mana, lalu kita bisa modifikasi di virtual office kita sedemikian rupa jika ada item-item produk yang bakal rutin kita beli setiap bulan, kita bisa bikin template IR-nya. Bahkan kita bisa aktifkan fitur jika ternyata salah satu produk yang ada di template IR kita itu mendadak OOS, amit-amit ya, itu maka kita punya opsi produk-produk pengganti yang kemudian bisa menggantikan produk yang OOS tersebut. Bisa kita listing beberapa produk. Nah, kemudian kita bisa menjaga agar minimal PVIR-nya misalnya minimal 100, kita maunya minimal 100, dia akan terjaga supaya menjaga kontinuitas poin IR maupun program loyalty itu sendiri. Oke, itu bagi yang belum tahu. Jadi, Essential Reward itu adalah program pengiriman otomatis yang kita bisa set up dari virtual office kita masing-masing. Tapi, sebelum kita bahas apa itu Essential Reward, seperti apa kira-kira manfaatnya, lalu kombinasi produk-produk essential reward itu, kita kadang agak kebingungan ya, mau dibikin seperti apa nih kombinasinya, kemudian strategi optimalisasi promo PV bulanan terkait sama AR ini seperti apa perspektifnya, lalu gimana caranya kita bikin rencana essential reward 6 bulan dan 1 tahun, kemudian ini kita edukasikan ke tim kita. Jadi ini adalah bibitnya, nanti teman-teman bisa modifikasi mau seperti apa rencana IR di timnya, karena setiap tim kan beda-beda tuh. Ada yang palu gada mau bahas produk apapun, semua ada expertnya di tim itu. Artinya seseorang yang udah terbiasa menggunakan produk itu, gitu kan. Ada si A yang jago RDT, si B yang jago DIY, si C yang jago emotional release. Ada lagi yang pintar mengkomunikasikan tentang toxin free lifestyle. Jadi rencana IR ini benar-benar sangat fleksibel. Nanti yang kita akan sampaikan adalah beberapa contoh yang mungkin nanti bisa dimodifikasi di tim masing-masing. Oke, kira-kira itu cakupannya. Dan sebelum kita ngomong tentang IR, kita lihat dulu 4 tahap perjalanan seorang brand partner supaya kakak-kakak paham di mana sebenarnya fungsi essential reward ini dalam perjalanan seorang brand partner yang living. Jadi, kalau kakak-kakak ingat dulu ya di awal, sebelum bergabung dengan Yang Living, boleh saya dapat respon, itu kenal brand Yang Living itu dari mana? Kenal brand Yang Living pertama kali kalau masih ingat, atau kalau samar-samar, kesekian kalinya mungkin setelah 2-3 kali yang teringat, yang pertama nggak begitu ingat, kenal brand Yang Living itu di mana? Playdate bikin pizza dari temen karena anak sakit. Oke, jadi ada yang nyebut ya, ada yang nyebut, ada yang mention, ada yang kenalin gitu ya. Kalau dari Kak Sabrina dan Kak Mariza ini berarti secara offline, ya kan? Pokoknya kita jadi aware, oh ada essential oil yang namanya Yang Living, ya, brandnya Yang Living. Nah, itu adalah bentuk konten offline, ya kan? Selain konten offline itu ada konten online. Mungkin di antara kakak-kakak ada yang lihat website, postingan, berita, grand opening Yang Living Indonesia. Mungkin ada juga yang aware bahwa ada yang namanya brand Yang Living ketika bertamu ke rumah kenalan, ya. Ada yang kenal brand Yang Living pertama kali disodorin, ya, tester lagi rame-rame gitu, kayaknya agak kelingan ya disodorin peppermint misalnya. Jadi itu semua adalah tahap awal yang disebut dengan awareness, ya. Ketika saya pertama kali tertarik, ya kan, dengan brand Yang Living, ketika pertama kali itu saya aware ada yang namanya essential oil Yang Living, ya kan, maka kita mulai penasaran, apaan sih nih,
oil, essential oil. Emang apa sih bedanya sama yang lain-lain? Kita pertama kali aware, gitu ya, jauh sebelum jadi brand partner. Nah, setelah kita aware, mungkin kita uh, sibuk dengan rutinitas sehari-hari, mungkin lupa, atau mungkin kita langsung scroll-scroll ya, kita langsung scroll-scroll, kita interest, ternyata tadi setelah disodorin peppermint itu enakan loh, cepet banget, jadi lebih lega, jadi lebih tenang, jadi lebih kalem gitu ya. Jadi kalau di postingan, ketika orang apa sih nih? Oh oil. Oh dia langsung ngeklik untuk scrolling akun IG kita. Itu ciri-ciri orang yang interest kalau secara online. Kalau secara offline kita langsung bertanya, ya kan? Kita akan cari tahu, ini peppermint, oh isinya 15 mili. Oh, yang living itu brand dari US gitu ya. Oh, kenapa ini baunya sangat strong ya? Dan kayaknya satu tetes aja udah helpful banget gitu ya. Itu menunjukkan betapa interestnya orang dengan uh, brand yang living, baik secara online maupun secara offline. Kemudian desire, ya kan? Jadi ketika orang udah scroll-scroll IG kita, ketika ada yang langsung bertanya sama kita, emang bedanya apa? Emang ini kok aku belum pernah lihat dimanapun ya ini belinya di mana gitu ya? Itu udah menunjukkan ini enak banget ya, maka dia menunjukkan desire, keinginan ya kan? Teman-teman, siapapun yang ada di komunitasnya kakak-kakak sekarang itu bisa join bersama kakak-kakak, bisa di-enroll oleh kakak-kakak, itu karena pertama mereka kenal, baik personalnya maupun brandnya, terus mereka suka, terus percaya, ya kan? Jadi kalimat saya suka deh sama peppermint yang living ini, saya suka deh lavender yang living ini, gitu ya. Itu tadi dia interest berubah menjadi kok saya pengen punya juga ya, kok saya pengen beli juga ya, kok sayanya harus punya ya, gitu ya. Itu menunjukkan desire. Oke, jadi nggak ujuk-ujuk orang mau beli, ada tahapan awareness dulu, interest baru desire, ya kan? Nah, langkah di tahapan desire ini harus menunjukkan betapa terpercayanya produk yang living ini, betapa eh, efeknya menyenangkan, manfaatnya nyata, dan informasinya jelas. Gitu ya. Jadi tugasnya kakak-kakak nih, bagaimana caranya ketika seseorang udah, enak ya, suka ya, dia jadi pengen punya, pengen beli. Oke? Nah, di tahapan terakhir setelah dia punya desire, keinginan, baru action. Dia beli. Ya kan? Jadi uh, actionnya ini tergantung seberapa kuat desire-nya, keinginannya untuk memiliki produk yang living dan betapa besar peluangnya kakak-kakak memberikan informasi untuk kemudian calon prospek berkesempatan untuk melakukan tindak lanjut alias join atau beli atau enroll. Oke, jadi 4 tahapan ini yang sebenarnya membuat kakak-kakak join nama yang living. Kalau disingkat namanya AIDA, ya kan? Awareness, Interest, Desire, Action untuk enroll kemudian jadi brand partner. Nah, lalu 4 tahap ini ya terbentuk itu triggernya macam-macam, ya kan? Let's say kalau sekarang lagi zamannya sosial media, apapun platformnya, kita bikin konten video YouTube, kita bikin email blast di Facebook, ada yang masih main Facebook nggak? Di Twitter ya, kemudian atau di apa namanya WhatsApp grup ya, WhatsApp grupnya ibu-ibu sekolahan, oke? Nah itu semua disebut dengan cold lead ya. Kita nggak kenal, jarang, sedikit banget yang kita kenal si cold lead ini, atau kita cuma sekedar tahu, oh iya anaknya sekelas sama anak aku, namanya ibu A, ibu B, ibu C, anaknya si D, E, F gitu. Itu kita cold lead ya. Artinya kita nggak punya clue sama sekali, nggak punya petunjuk sama sekali. Ini siapa, bagaimana keinginannya, bagaimana kesukaannya dan ketidaksukaannya. Pokoknya tiba-tiba dia aware aja ada brand yang living, ada di tahapan sini. Oke, sampai perjalanannya menjadi brand partner itu berawal dari cold lead.
Nah, jadi gimana caranya kita tahu orang itu aware? Ya kan? Kita bayangin aja diri kita dulu. Kenapa kita sampai akhirnya join sebagai brand partner yang living? Ya itu kita aware. Apa sih essential oil yang living? Apa ini? Apa ini? Gitu ya? Apa ya? Gitu ya. Ketika lihat feed yang lagi lewat, ya kan? Lucu nih, botolnya warna-warni. Ini kok kayaknya aku sering lihat ya. Beberapa kali lewat seliweran di feed aku, misalnya. Ternyata karena kita sering uh, klik akun IG-nya, scroll, 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 uh, kemudian akan muncul postingan-postingan yang mirip dari akun yang berbeda-beda tentang essential oil, ya kan? Nah, lalu makanya kita harus sering-sering posting. Oke, supaya algoritma Instagramnya itu bekerja ketika ada satu kali kita, ya kan, ketika kita satu kali nge-scroll akun influencer yang senang masak gitu, tiba-tiba nanti di hari-hari berikutnya akan sering muncul di feed kita berseliweran akun-akun influencer yang senang masak lainnya. Ya kan? Nah, ketika udah muncul awareness, akan muncul interest. Wow, menarik banget ini oil-oilnya ya. Dia akan mungkin klik like, kemudian dia share atau save gitu kan. Lalu statement yang ketiga ketika dia ingin beli, aku harus punya nih oil ini. Ya kan? Nah, yang keempat adalah, oke, aku beli PEP sekarang. Karena dia udah bertanya, mencari informasi, DM mungkin, WA mungkin, gimana cara dapatnya, aku belum pernah join yang living, aku buta sama sekali, apa yang bisa aku beli untuk bergabung? Biasanya kita tawarin PEP, bukan? Nah, maka kita bisa enroll si code lead tadi, kemudian dia bisa menjadi brand partner. Ini ciri-ciri statement dari seseorang yang awalnya aware, lalu interest, lalu dia desire, ingin untuk bergabung, dan dia action sampai akhirnya enroll menjadi brand partner yang living Indonesia. Oke, nah kemudian ini disebut dengan corong, corong penjualan. Oke, corong penjualan sales funnel. Gimana prosesnya? Jadi, apapun pemicunya seseorang terpapar dengan informasi terkait dengan essential oil yang living, ya, bisa secara online itu dari traffic, ya kan, dari traffic feed Instagram ataupun sosial media kita yang lainnya. Nah, ini ada banyak orang dari segala penjuru yang kita kebanyakan tidak kenal. Kemudian secara offline ada banyak orang yang mungkin kita ketemu secara offline ya dari berbagai tempat, klub kesehatan, sama-sama ibu yang antar jemput sekolah, klub arisan, klub yoga, klub kursus masak, ya kan, klub berenang gitu. Jadi bisa dari berbagai arah, ini jumlahnya nggak terhingga sama dengan ketika kita bisa lihat berapa orang sih yang nge-reach, yang ke-reach, kejangkau sama uh, postingan Instagram kita, gitu ya. Ini semua adalah leads, ya, yang kemudian dari segitu banyak yang terpapar, mungkin ada 50 orang yang kemudian aware, ya kan? Lalu menjadi prospek ketika ada 30 orang yang kemudian uh, interest, maka dia jadi prospek. Dan ada orang yang ingin membeli, dia jadi customer, ada 20 orang, 10 orang sisanya jadi klien, dan kakak-kakak ini adalah advokatnya. Jadi kalau lihat corong ini kan lama-lama makin kecil ya. Artinya dari sekian banyak yang terpapar yang harus kita pahami prosesnya adalah kenapa kita harus bertemu dan mention tentang atau memberikan tester sebanyak-banyaknya, dan kenapa kita harus rajin membuat konten dengan jadwal yang jelas supaya semakin besar traffic dan semakin besar orang-orang yang secara online yang akan menjadi leads kita, kemudian jadi prospek, customer, klien, dan akhirnya jadi advokat yang living essential oil seperti kakak-kakak sekalian. Oke, jadi ini bentuknya corong. Artinya di permukaan ini jumlahnya tak terhingga, ya kan? Karena corong itu bentuknya mengerucut, menyempit ke bawah, berarti jumlahnya semakin ke bawah semakin kecil, ya kan? Terseleksi secara alami. Tapi seleksi secara alami ini nggak cuman tentang si leads atau prospek kita yang kemudian menjadi klien alias brand partner.
Oke, tapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memberikan informasi ketika kita menyadari bahwa oh dia ada di tahapan mana nih, ya, informasi seperti apa. Nah, kemudian leads ini mungkin jadi awalnya 1.000, prospek itu jadi 100 ya, kalau kita ibaratkan corong, kemudian customer ini 10. Advokatnya mungkin ada 3 sampai 5. Seperti kakak-kakak sekalian. Nah, jadi tadi ya konsep AIDA, attention yang pertama. Si masa yang banyak tadi itu dia tahu, ya kan, tahu bahwa ada yang namanya brand essential oil yang living. Oke. Jadi dia tertarik, dia tahu bahwa ada essential oil yang brandnya yang living. Nah, si calon brand partner, ya kan, bayangin kita nih orang baru sama sekali belum tahu tentang yang living, kita akan mencari solusi untuk masalah yang spesifik. Oh, oke, ini ada essential oil. Aku punya masalah um, suka nggak deep sleep, ya kan? Ini adalah vendor. Oke, maka sebagai calon brand partner yang udah aware, yang memperhatikan, yang tahu, ya aku akan lihat konten Instagram itu. Oke, nah sebagai business builder, ya kan, dari sisi business buildernya sebagai kitanya, itu nggak henti-hentinya membangun dan mengkomunikasikan merek yang living. Jadi konten Instagram kita itu eh, harus ada aspek untuk mencari perhatiannya, get attention dari orang-orang yang mungkin belum pernah tahu sama sekali, dari orang-orang yang mungkin udah tahu sekali dua kali tapi belum clear clear banget gitu ya. Dan sebagai business builder kita menciptakan konten dengan kesadaran tingkat tinggi. Artinya kita sadar banget bahwa ini untuk get attention dari orang-orang. Oke, contohnya kita bikin konten sesuai dengan kelompok target yang kita ingin capai, misalnya ibu baru, mamah muda, ya kan? Mulai dari edukasi, demonstrasi, hiburan yang lucu-lucu, ya kan? Mamah muda itu kan tidurnya suka uh, kacau balau ya jadwalnya ya. Nah, jadi kita tentukan dulu, ini kita mau get attention-nya siapa, gitu, biar lebih terarah, ya kan? Jadi si ibu muda yang tadi calon brand partner, dia akan dari sisinya dia tuh sedang cari solusi untuk masalah spesifik. Tiba-tiba pop up peppermint, tiba-tiba pop up lavender. Kita ngomongnya lavender ya biar gampang contoh. Kemudian tahapan yang kedua interest. Oke, jadi di tahapan ini target kita adalah seseorang yang awalnya cuma tahu doang tadi jadi suka. Apa indikatornya dia follow akun kita? Mungkin kalau dia nggak follow, dia scrolling-scrolling, ya kan? Dia scrolling-scrolling, tapi dia scrolling itu kan nggak tiba-tiba nyampe, ya kan? Di feed-nya lewat, dia akan scroll ke bawah. Mana yang sesuai dengan solusi untuk masalah yang ada di sini, dia akan scroll terus. Sampai dia menemukan solusi yang ditawarkan, hingga dia kemudian terhubung melalui produk yang sesuai sama kebutuhannya. Oke, jadi si calon brand partner ini akan mencoba melihat gaya hidup yang sesuai dari sisi perannya sebagai ibu, ya. Dan dia, oke, ini kontennya cocok nih, iya ya, bahwa ternyata tidur itu bukan tentang durasi panjang tapi nggak deep sleep misalnya, gitu ya. Nah, si business builder ini gimana caranya ketika orang-orang yang udah memperhatikan dan tahu bahwa dia adalah brand partnernya yang living, bisa coba-coba untuk meningkatkan mereka yang ada di kelompok ini menjadi suka, ya kan, dengan brand yang living yang mereka pasarkan untuk bikin polling. Oke, aku kasih kesempatan follower aku misalnya atau siapapun yang baca story aku untuk ikut polling ya. Pilih salah satu dari 3 masalah yang sedang hit saat ini. Misalnya tentang uh, kurangnya kualitas tidur. Yang kedua, bagaimana caranya olahraga yang teratur. Yang ketiga, ingin weight loss misalnya. Nah, ternyata uh, nggak ada yang kebetulan yang milih konten untuk deep sleep itu banyak. Oke, kita bikin konten detail terkait masalah itu, kita bikin solusinya yang menarik serta persuasif. Jadi kita bisa bikin konten tentang info lavender tadi yang lengkap, tepat sasaran, dalam bentuk storytelling. Oke, yang menunjukkan why
di balik solusi yang ditawarkan. Kenapa lavender yang living? Kan ada banyak lavender lain. Oke, di tahapan interest ini, ketika seseorang jadi suka sama brand yang living. Nah, ketika dia muncul desire-nya, maka dia udah trust, ya kan? Targetnya apa? Supaya dia trust, like, dan save postingan kita. Jadi kita bicaranya online ya. Nah, kalau si calon brand partner, dia akan membaca konten atau post terkait solusi yang dicari, dia akan klik tombol like dan save postingan yang udah dia like tadi. Oke, jadi contohnya nih, like dan save konten tentang cara menjaga kesehatan pernafasan. Ya kan? Karena dia udah trust sama kita. Nah, kemudian tindakan business builder ini membuat konten terkait masalah tertentu yang menjadikan produk-produk yang living sebagai solusi. Contoh, posting konten tentang cara menjaga kesehatan pernafasan dengan bantuan essential oil. Duh, aku harus punya nih, cuaca lagi kayak begini, ya kan? Mana hujan irit banget, lagi irit banget, siapa yang udah hujan di daerahnya? Oke, nah ini udah tahapan yang ketiga. Ketika orang udah like dan save post, maka kita berharap postingan kita juga ada yang membuat mereka action. Ya, actionnya apa? Tanya harga, ya kan? Beli. Dan dari sisi brand partner, ketika mereka udah action, ya kan karena saking trust-nya, memutuskan membeli atau bertindak itu pokoknya tindakannya itu mengarah pada pembelian. Tanya-tanya dulu, tanya-tanya lagi, dan lagi, dan lagi. Joinnya mungkin nanti bisa 3 bulan lagi, sebulan lagi, ya kan? Tahun lagi, ada yang pernah ngalamin begitu, ya kan? Dan contoh nyatanya tuh ketika dia action, si calon dari partner ini memutuskan untuk membeli PEP untuk mulai menggunakan essential oil. Nah, sedangkan dari sisi bisnis buildernya, ya kan, berikan si calon dari partner tadi, si prospek tadi kesempatan yang jelas untuk bertindak. Jangan rajin post tapi di DM nggak dibalas-balas, terus nggak ada link email atau nomor HP atau WA atau link registrasi brand partner baru. Ada yang udah tahu caranya bikin link registrasi, jadi dia tinggal klik bisa langsung regis dan nomor ID enrollernya langsung nomor ID kita. Ya, ada link hub di virtual office, coba diubah. Oke, jadi ini kira-kira tahapan AIDA-nya. Apa yang akan dilakukan seorang brand partner, ini goals-nya, bagaimana memindahkan, ini kan corong ya, ini corong separuh, bagaimana mereka yang ada di sini pindah ke sini, lalu sampai kepada akhirnya mereka action. Oke, nah, survei membuktikan, untuk mengenroll 30 orang per bulan, ya, saya tahu ini angka yang besar bagi sebagian orang, tapi ada yang mengenroll sebanyak ini. Tapi ternyata statistik membuktikan untuk mengenroll 30 orang per bulan, kita harus terhubung dengan 600 orang. Ingat corong yang tadi, itu harus ada 600 orang di permukaan paling atas yang terpapar dengan konten kita. Trafficnya, ya kan? Untuk kemudian mereka uh, get attention, ya, aware, tahu bahwa ada yang namanya brand essential oil yang living. 600. Nah, lalu dari 600 orang tadi, kakak-kakak harus terlibat, harus berbincang, harus bercakap-cakap. Bercakap-cakap itu ada banyak cara ya sekarang. Dalam 150 percakapan, perbincangan ya untuk sharing tentang yang living. Oke. Kemudian jika ternyata dari 150 itu kakak-kakak berhasil closing, berhasil mengkonvert mereka semua jadi brand partner seperlimanya aja, ya, seperlimanya aja dari 150, tadi kan 30 orang yang berhasil di-enroll, itu artinya minimal kakak-kakak semua menghabiskan 135 jam dalam percakapan aktif. Oke, baik itu membalas DM, membalas WA, menelpon, atau bertemu langsung dan bercakap-cakap face to face. Oke. Ada yang kagum dengan jumlah 600-nya atau ada yang menghela nafas dengan jumlah 135 jam yang dihabiskan untuk melakukan perbincangan aktif untuk membuat semua ini terjadi.
Artinya, saya mau sampaikan begini, bahwa mengenroll itu adalah sebuah proses yang eh, flow-nya, tahapannya tidak semudah membalikan telapak tangan, ada effort untuk menjelaskan, dan ada upaya untuk memastikan gimana caranya tadi mereka yang aware untuk kemudian action dan join bersama kakak-kakak menjadi bagian dari komunitas Oilernya, itu ada upaya, ya kan? Sehingga ketika seseorang udah berhasil ada di tim kita, selanjutnya apa? Karena mungkin sebagian besar dari kita semangat mengenroll, semangat mendaftarkan brand partner baru, semangat menceritakan manfaat PEP bisa diapain aja untuk semua keluarga di rumah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua isi PEP itu bisa diapain aja, kita bisa jelaskan dengan baik. Nah, ketika udah berhasil masuk ke tim kita, ini mau diapain lagi, ya kan? Dan mungkin budaya Indonesia yang unggah, unggu, dan ewuh pakai wuhu ini sering membuat kita, ya udah yang penting kan dia udah join ya, ntar kapan-kapan lagi deh kalau dia perlu pasti dia hubungin saya. Ada iya atau iya? Ada yang merasa seperti itu atau merasa seperti itu? Boleh ya ketik di kolom chat. Yang penting kan udah enroll, nanti kalau dia butuh akan kontak saya lagi. Ya kan? Ingat kakak-kakak. Ya, ingat kakak-kakak. Masukin ke grup. Oke, habis masukin ke grup diapain Kak Una? Karena kakak-kakak udah dari misalnya udah berhasil mengenroll 30 orang di tim kakak-kakak, sudah menghabiskan, menginvestasikan 135 jam percakapan aktif. Ada yang iya. Oke, thank you responnya. Ya, ini tolong diingat, 600 jadi 30 ada 135 jam. Tolong ini diingat. Ya kan? Ini udah investasi waktu yang kakak persembahkan, terus udah dibiarin gitu aja. Oke, nanti kita lihat apa dampaknya. Ya. Nah, ini jam pasir. Ada yang tahu ya jam pasir ya? Jadi kayak corong, tapi atasnya besar, mengecil ke tengah, dari tengah yang kecil itu melebar lagi ke bawah. Nah, saya mau kasih lihat. Ini adalah proses kakak-kakak tadi bisa mengenroll ya. Seseorang jadi kenal, jadi tahu, jadi suka, jadi percaya, yakin dan paham akan validitas informasi tentang essential oil. Kemudian, ya kan, untuk 30 orang tadi menghabiskan 135 jam investasi waktu, dan kemudian dia mencoba, dia datang ke event atau minta sampel, atau kita yang kasih inisiatif, akhirnya dia beli eceran, PEP, ya kan, BTS, Center Bundle, misalnya. Nah, dia suka, dia senang, dia happy, essential oil-nya bekerja sesuai harapan, sesuai yang dijelaskan. Nah, kemudian dia ulang lagi membeli, beli ulang, cari info lebih dalam, oke ada oil apa lagi, dan akhirnya dia mereferensikan. Dia bikin review, memperkenalkan produk pada komunitas berikutnya, pada brand partner baru berikutnya, sehingga komunitasnya berkembang dan berkembang dan berkembang. Itu kondisi ideal, ya kan? Kondisi ideal yang kita harapkan. Benar apa benar? Ingat, di tahapan ini tadi kita udah menghabiskan 135 jam percakapan aktif untuk 30 orang yang berhasil kita enroll, berasal dari 600 lead traffic orang yang kita ketemu secara offline maupun online. Ya kan? Kita lihat. Jadi, itu tadi 135 jam kakak habiskan di tahapan pre-purchase sebelum seseorang akhirnya bergabung menjadi brand partner, sebelum seseorang akhirnya bergabung dan membeli PEP. Ya kan, dia aware, dia mengedukasi dirinya dengan scroll-scroll banyak postingan, dia ngeriset ya, investigasi apakah benar essential oil yang living itu murni, dia mengevaluasi lagi, oke, aku benar-benar butuh si digest ini, ya kan? Kemudian dia akan menjustifikasi, bertanya itu 15 mili berapa tetes, harganya berapa, habis berapa lama gitu ya. Itu semua sekali lagi membutuhkan waktu 135 jam percakapan aktif more or less untuk kemudian berhasil mengenroll 30 orang dan partner baru. Nah, setelah membeli ya, setelah membeli
eh, dia beli PEP, dia kemudian dari orang yang non-konsumen menjadi konsumen, dia kemudian mengadopsi semua ilmu-ilmu yang udah kakak-kakak ajarin tadi, ada yang apa jawab di chat, masukin ke WhatsApp grup, ya kan? Dia mengadopsi semua informasi, oke? Terus dari 10 yang berhasil kita enroll, berapa yang akhirnya inaktif? Karena normalnya ketika kita udah sekali lagi menghabiskan 135 jam percakapan aktif untuk mengenroll 30 orang, tugas selanjutnya masih ada lagi. Gimana caranya membuat retensi, bahkan kemudian ekspansi, dan kemudian menjadi advokasi. Retensi, ekspansi, dan advokasi ini membuat seseorang satisfied dengan produknya, sukses menghabiskan oilnya dengan efektif dan efisien. Kemudian dia bisa ekspansi. Ekspansi ini bukan berarti keluar kota atau keluar negeri, yang awalnya cuma dia tahu oil PEP, dia tahu bahwa ada oil emosi, dia tahu yang namanya raindrop teknik, dia tahu ada seedlings, dia tahu ada uh, kid sense, ya, dia tahu ada animal sense, dia tahu ada tips home cleaning gitu ya. Dia bisa menjadi advokat, oke, menjadi advokat. Dia seseorang yang loyal, dia seseorang yang sampai di tahapan bahwa there is an oil for that. Ada essential oil untuk itu. Itunya itu bisa ada macam-macam, ya kan? Tapi persoalannya, ya, kakak-kakak semua ini mau jadi mesin enrollment atau mesin retention. Ya, mesin enrollment atau mesin retention. Kenapa? Jadi kalau diibaratkan ember, ya, yang living itu ember yang utuh. Ini yang ngomong Richard Brooke dalam salah satu bukunya, 4 Years Career yang dibangun selama 4 tahun. Tapi MLM lain itu adalah ember yang bocor. Nanti kita lihat kenapa. Jadi uh, Richard Brooke ini sebelum menulis buku bikin survei membandingkan tingkat retensi setiap MLM company yang ada di Amerika yang dia tahu, yang dia bisa akses informasinya terkait dengan retention, dan keberadaan essential reward, ya, keberadaan program IR itu mengurangi sebanyak 10 kali jumlah orang yang perlu kita rekrut atau enroll. Jadi bayangin ya, tadi kita udah berinvestasi 135 jam untuk bisa mengenroll 30 orang, kemudian kita biarin aja. Kita nggak edukasi tentang IR, kita nggak berikan informasi tentang ekspansi produk lain, biar dia bisa eksplor tentang Ningxia, tentang Bloom Collagen, gitu kan. Kita biarin aja, kan toh dia udah beli PEP, jangan diganggu-ganggu lagi, ya kan. Maka kita akan kehilangan 10 kali jumlah orang, dan kita harus merekrut lagi 10 kali lebih banyak dari yang kita udah punya sekarang. Jadi menurut Richard Brooke, sebaiknya kita tidak terus-menerus hanya jadi mesin enroller saja, ya kan? Seiring dengan waktu, porsinya akan berkurang, tapi kita kemudian bertransformasi menjadi retention machine. Gimana caranya kita mempertahankan mereka yang udah masuk, yang kita udah investasikan waktu sangat banyak tadi, cukup pelik, ya kan? Karena macam-macam tipenya, macam-macam pertanyaannya, dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan kemudian gimana caranya mereka bisa menjaga retention itu, mereka tetap stay di dalam komunitas kita. Pertanyaannya itu, kenapa Richard Brooke sampai bilang begini? Lebih mudah mempertahankan yang sudah ada atau mengenroll yang baru, kakak-kakak? Ya, lebih mudah mempertahankan yang sudah ada, yang di tim kita, atau enroll lagi baru? Biar aja deh inaktif, enroll baru lagi aja. Aku mau nanya nih ya, sungguh-sungguh nih ya, ke kakak-kakak. Mengenroll yang baru, oke, nanti kita lihat kerugiannya. Ya, jadi tentang ember yang bocor. Ada beberapa lubang nih pada ember ya. Kenapa alasan pentingnya pengembangan kualitas hubungan pribadi dalam komunitas jauh lebih penting. Kalau kakak Ruri bilang
ternyata lebih mudah mengenroll baru, maka ada PR. Ya, jadi di atas ini ada brand partner baru atau PV order meningkat. Bisa karena promo, bisa karena ada produk baru yang ditunggu-tunggu, ya, yang udah terkenal, yang sama ini kita beli nitip NFR di Singapura, tiba-tiba masuk ke Indonesia. Ini semua OGV, ini OGV, ya. Tapi uh, nggak semua PV ordernya meningkat, ada juga yang menurun. Ini kebocoran yang pertama. Kebocoran yang kedua, brand partner tanpa kabar. Kebocoran yang ketiga, brand partner tanpa kabar. Ya kan, semakin banyak kebolongan-kebolongan ini, yang brand partner tanpa kabar ini, nah, membuat orang IR lebih sulit. Oke, nanti kita lihat di mana PR-nya ya. Saya setuju, membuat orang IR lebih sulit. Nah, berarti ada PR-nya. Itu tadi ember-ember bocornya. Ya, artinya jangan sampai ketika kita udah berhasil mengajak seseorang masuk ke tim kita biarkan, kita lepaskan, padahal kita udah investasi waktu lebih banyak. Itu sih tujuannya sesi hari ini. Oke, jangan sampai ember kita bocor, atau kalaupun bocor, bocornya kecil aja, atau kalaupun bocor, bocornya nggak di banyak tempat. Oke, mari kita lihat. Nah, ini kalau kita mau jadi mesin enroller, maka kita berarti cuma melakukan satu PR aja. Kalau kita mau jadi recruiting mesin, kita cuma ngisi aja terus embernya. Kita nggak berupaya menambal kebocoran-kebocoran ember ini. Gimana menambalnya? Kita jadi bertransformasi menjadi retention mesin. Ya, ketika kita menjadi retention mesin, ini kita coba tingkatkan PV order, kita coba atasi PV order yang menurun, kita coba cari tahu kenapa brand partner ini tanpa kabar. Ya, kenapa dia muntah mundur tanpa berita. Oke, kita kita ternyata mengenroll itu hanya mengisi ember sebanyak-banyaknya, tapi ketika tidak mengatasi kebocoran di mana-mana, maka dia akan tumpah terus, bocor terus, kita isi lagi, dia akan nambah lagi bolongnya, sehingga kebocoran makin banyak dan makin besar. Itu yang perlu sama-sama kita lihat perspektifnya. Oke, 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 oke. Sekarang aku tahu bahwa selain mengenroll, aku punya tugas menjadi mesin retention. Nggak cuma jadi mesin recruiting, nggak ada yang salah dengan recruiting. Tapi ketika seseorang tidak bisa survive ada di tim kita, berarti kita harus merubah beberapa strategi untuk kemudian nggak cuma jadi recruiting mesin, kita juga harus jadi retention mesin. Tadi kita sepakat bahwa nggak mudah lo mengenroll, ya, untuk 30 orang, 135 jam percakapan aktif yang kita habiskan sampai kemudian akhirnya dia join bersama kakak-kakak semua. Ya, nah, jadi gimana meminimalisir kebocoran? Kita cari tahu ekspektasinya. Dia mau pakai produk aja atau mau bangun bisnis. Dia tertarik sama yang living, tapi dia punya prioritas budget di rumah tangganya atau secara personal. Kemudian terlibat dengan brand partner. Terlibat artinya setelah kita tahu ekspektasinya apa, oke, Ningxia udah tahu belum? Oke, kita cari tahu background-nya, anaknya berapa, ada persoalan tertentu yang bisa kita bantu dengan oil ataupun produk-produk yang living lainnya. Yang ketiga, bangun kepercayaan dan loyalitas. Ketika orang udah trust dan udah loyal, ya kan, maka dia akan menjadi brand partner yang bersuka cita. Oke, ini semua bisa diatasi dengan mengatasi semua pertanyaan brand partner. Ya, apapun pertanyaannya, kita jawab dengan jujur. Yang kita alami atau yang leader kita alami. Ini sudah dilakukan belum? Meminimalisir kebocoran. I know, dari 10 mungkin kebocoran yang bisa ditambal 1, 2, 3. Nggak bisa 10-10-nya ditambal. Tapi setiap kelipatan 10, jika ada 1, 2, 3 tambalan yang berhasil, maka kita memperkecil kebocoran ember kita tadi. Adakah ini sudah dilakukan? Kita tahu persis apa ekspektasinya, apakah kita berkomunikasi, apakah kita terlibat secara emosi, bukan berarti bersimpati tapi berempati, ya kan, memberikan waktu,
Karena kalau teman-teman sempat bermain-main ke forum-forum underground yang ngebahas, yang punya thread-thread, yang punya kamar-kamar untuk ngebahas setiap brand, ya kan, nggak cuma essential oil, ada skincare gitu, yang ngebahas essential oil itu rata-rata keluhannya, ketika mereka berhasil di-enroll, terus dianggurin, PEP-nya datang, mereka mau tanya, itu pertama kali nanya dijawab, pertanyaan yang ketiga dibaca aja enggak, ya kan? Semoga kita jauh dari kejadian seperti itu. Artinya, ketika itu terjadi, maka kita menambah kebocoran-kebocoran lain pada ember kita, memperbesar ember-ember kita itu dengan menambahkan enrollment sebanyak-banyaknya, tapi dengan lupa menambalnya, maka kita seperti membuang garam ke laut, nggak sih? Ya kan? Jadi ini menurut strategi marketing yang harus dilakukan untuk meminimalisir kebocoran ember yang bocor tadi. 5 ini aja, ini udah habis waktunya kakak-kakak, nggak akan sempat stalking-stalking IG selebriti. Atau mungkin berkurang waktu nonton film Koreanya. Oke, ini ya, semoga udah di-capture. Nah, jadi si jam pasir ini, ya, eh, ketika seseorang sebelum membeli sampai akhirnya kemudian bergabung jadi brand partner, kita udah menginvestasikan waktu sekian banyak dan kita ingin gimana caranya retensi terjadi, dan tadi udah dinyatakan bahwa yang living ini dengan produk yang powerful itu merupakan ember yang nyaris tidak ada kebocorannya compare to MLM lain yang merupakan ember bocor. Ya, jadi analoginya ini eh, mengajarkan kepada kita semua tentang aturan 80-20. Oke, ini namanya Pareto. Jadi Pareto ini berlaku dalam berbagai bidang ilmu, prinsip 80-20. Oke, ada banyak industri yang pakai konsep Pareto 80-20 ini. Nah, untuk sales, untuk dunia penjualan, konsep Paretonya adalah 80% penjualan itu berasal dari 20% pelanggan. Jadi kalau pelanggan kita ada 1.000, ya, 1.000 orang nih yang pernah beli sama kita, 200 orang dari 1.000 itu menciptakan 80% total omset. Itu kalau kita ibaratkan toko. Nah, kalau kita ibaratkan dengan komunitas yang living, ini bisa diartikan bahwa 80% OGV-nya kakak-kakak berasal dari 20% pelanggan setia. Jadi, pelanggan setia, ya. Nah, dari tadi 30 orang yang berhasil di-enroll dari 600 traffic yang melihat postingan kita, katakanlah demikian, 20%-nya itu berarti ada 6 orang, ya kan, yang menciptakan 80% OGV. Saya yakin timnya kakak-kakak jumlahnya lebih dari itu, ya kan? Jadi 20% dari orang yang ada di tim kita menciptakan 80% total OGV kita. Ya, ini prinsip Pareto. Jadi coba dicek ada berapa orang di timnya kakak-kakak, lihat di Viho, 20%-nya itu akan menciptakan 80% OGV. Itu hanya bisa terjadi kalau kita punya pelanggan setia. Ya, pelanggan setianya itu siapa? Ya, brand partner yang ikut IR. Oke, jadi Kak Ruri, nggak semuanya harus ikut IR loh ternyata di awal. Ya. Nah, jadi Richard Brooke masih di bukunya menyatakan bahwa mayoritas perusahaan network marketing memiliki auto ship rate sekitar 8%. Ya, jadi yang ikut IR di company lain itu paling 8% dari semua uh, membernya. Sedangkan hasil risetnya dia yang living memiliki IR atau auto ship rate sekitar 30%. Di atas Pareto tadi yang 80-20. Artinya 80% OGV-nya kakak-kakak itu bisa berasal dari 30% tim yang ada di komunitas kita.
Ya. Nah, kalau kita udah tahu, ini dia pergolakan batin antara recruiting versus retention. Tapi kan lebih banyak bonus dan komisinya kalau saya enroll brand partner baru sebanyak-banyak mungkin. Ternyata tadi, ingat ya, angka 135 jam. Usaha dan waktu yang harus kita investasikan untuk mendapatkan member baru jauh lebih besar sebenarnya kalau kita menyadari itu, kalau kita menghitung, dibandingkan menjaga loyalitas pelanggan setia kita dengan mengedukasi mereka tentang essential reward. Ya, ini pergolakan batin nih. Tapi di rank tertentu, kalau kakak-kakak udah capai, let's say eksekutif silver, itu nanti akan kelihatan bedanya. Kalau udah paham Complaint 201, nanti akan tahu bahwa komisi terbesar itu justru datang dari komisi unilevel. Ya, jadi kita lihat ini. Jadi saat menjadi star, masih menciptakan pondasi, itu udah pasti. Ya, yang biru ini adalah bonus dari Fast Start, dari Start Living. Kita mengenroll orang baru sebanyak-banyaknya. Kita masih punya sumber daya, masih banyak teman dan kenalan dan kerabat atau siapapun yang mampir sebagai traffic di konten Instagram kita itu masih banyak sumber dayanya untuk kemudian kita enroll. Maka bonus Start Living dan Fast Start kita pasti jauh lebih besar dibandingkan komisi unilevel kita. Itulah di awal, it's okay teman-teman menjadi recruiting machine. Seiring dengan waktu berlalu, semakin tinggi peringkatnya kakak-kakak, maka proporsinya akan berubah. Ketika tidak hanya mengenroll seorang diri, tapi juga mengedukasi tim kakak-kakak. Yuk, enroll akan dapat bonus ini. Kalau belinya PEP akan dapat Star Living. Kalau dia 3 bulan bergabung di awal, kita akan dapat Star bonus. Kalau kita enroller yang pertama, kita akan dapat 50%. Kalau kita enroll level 2, kita akan dapat 10%. Kuncinya edukasi tentang bonus dan komisi. Nah, jadi semakin tinggi justru nanti komisi unilevelnya, komisi generasinya saat achieve silver akan jauh lebih besar. Sekali lagi, fast start bonus dan start living bonus itu namanya bonus cuma satu kali. Ya kan? Yang namanya komisi unilevel itu kita bisa dapatkan berkali-kali dari satu member yang sama. Untuk coba kita berada di perspektif yang sama nih. Jadi ini sebenarnya yang terjadi dan semakin tinggi rank kita tugasnya akan berbeda. Once kita jadi silver, it's okay kita masih mengenroll, tapi kita punya tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan bagaimana star, senior star, eksekutif kita juga menyusul kita untuk kemudian menjadi silver supaya kita makin punya generasi yang banyak. Ketika kita punya generasi silver lagi yang banyak di bawah kita, komisi generasi kita makin besar. Ketika semakin banyak orang jadi silver di tim kita dan juga naik peringkat, maka leadership bonus kita juga makin besar. Gitu. Jadi 7 tahun saya berada di Young Living, ini yang saya temukan. Kenapa once kita hit silver, ada yang namanya komisi generasi dan leadership bonus. Dan kenapa proporsinya jadi seperti ini. Dan itulah kenapa Richard Book meyakinkan kita semua bahwa yuk kita convert. It's okay di awal kita jadi recruiting machine, tapi kita harus belajar juga gimana caranya jadi retention machine. Ingat, tadi mengenroll itu investasi waktunya luar biasa banyaknya. Oke, nah kita lihat perbandingannya. Saat kita fokus enrollment, atau saat kita fokus mengedukasi tentang essential reward, saya tambahin, dan saat kita fokus mengedukasi gimana caranya tim kita juga melakukan enrollment. Enrollment berjamaah, guys. Oke, jadi eksekutif itu OGV-nya 4.000 ya. Di sini ada 2 kaki. Oke, masing-masing 2.000, tapi datang dari sumber yang berbeda-beda. Di sini kita lihat ya, untuk yang fokus mengenroll sebanyak-banyaknya. Ini 15 BP baru yang beli PEP 1.500 OGV. 6 kali brand partner yang IR 50 PV, kita dapat 300 PV. 2 brand partner yang IR 100 PV, kita dapat 200 PV. Oke, di kaki kedua 12, 6, 5.
Jadi ini enroll 12, ini enroll 15 ada di kaki 1 dan kaki 2. Oke, sama-sama 2.000. Sedangkan existing membernya, existing brand partnernya, ini ada 6 yang IR 50 PV di kaki kedua, dan ini ada 5 yang IR 100 PV. Ini mungkin kondisi ketika kita masih sungkan, masih unggah-ungguh pakeu untuk mengedukasi tentang essential reward. Jumlah brand partnernya totalnya ada 46. OGV brand partner baru 2.700 alias 67,5%. Dan OGV yang IR itu 32,5%. Kita lihat yang fokus mengedukasi tentang IR. Ya kan? Ini ada 5 yang di-enroll brand partner baru, di sini juga 5 di kaki kedua. Lalu ada 6 orang yang IR 50 PV di kaki 1, ada 8 orang yang IR 50 PV di kaki 2. Nah, ini ada 12 brand partner yang IR 100 PV di kaki 1 dan 11 brand partner yang IR 100 PV di kaki kedua. Jumlah brand partnernya beda 1 orang aja. OGV-nya yang dari brand partner karena dia berhubung mengenroll 10 brand partner baru itu 1000 PV, 25%. Nah, OGV yang IR alias dari member existing itu 3000 PV alias 75%. Ya, dampaknya apa? Ya kan? Jadi ketika kita bicara tentang brand partner essential reward adalah jawabannya kalau kita mau tadi konsep Pareto 80% OGV kita datang dari 20% member yang ikut IR, ya, itu minimal. Kita bisa mulai pelajari apa yang harus di-highlight tentang IR sehingga orang mau ikut IR. Pertama, kita harus pakai produk. Ya kan? Dengan kita ikut IR secara pribadi, itu downline kita akan look up, oke, leader aku beneran lo ikut IR. Dia lebih adaptif. Ya kan, mau di berapa PV, IR-nya minimal 100 dong ya. Mau di 120, oh orderan konsumen lagi banyak, mungkin bisa 190, 400. Kemudian lebih bermanfaat. Semua sih kayaknya udah hafal luar kepala ya manfaatnya. Lebih nyaman dan lebih untung. Jadi, Essential Reward ini program order bulanan, dilakukan secara otomatis, kita bisa setting tanggalnya, keuntungannya mulai dari hadiah khusus, ini kita mesti sampaikan, kita mesti edukasikan, ya kan? Reward point yang bisa di-redeem lagi, untuk oil-oil sultan yang mungkin selama ini ada di wishlist kita, promosi eksklusif, ya kan? Promosi eksklusif 120 PVER early bird, ya. SO 120 nggak bisa dapat promonya. Kemudian koleksi eksklusif, ada banyak produk baru yang diutamakan yang boleh beli duluan yang ikut IR. Terus IR bonus eksklusif, ya kan? Ada loyalty, ada tarif khusus pengiriman. Oke, jadi bagi yang belum tahu, ya kan, ikut IR 3 bulan berturut-turut, di bulan keempat akan mendapatkan orange dan akan digantikan jika OS dengan 2 opsi lainnya. Setelah ikut 6 bulan berturut-turut, di bulan ketujuh akan dikirimkan loyalty gift grapefruit, ya kan? Atau jika OOS akan digantikan dengan 2 opsi lainnya, setelah 9 bulan berturut-turut akan dapat Raven dikirimkan di bulan ke-10. Dan jika udah 12 bulan berturut-turut akan dapat loyalty essential oil band yang nggak pernah dijual. Ini khusus untuk yang ikut IR. Ini semua diformulasikan dengan oil-oil sultan mulai dari jasmine, rose, ya, frankincense. Ini ada di loyalty blend dan setiap 12 bulan berikutnya kita akan dapatkan loyalty blend lagi. Kelipatan 12 bulan. Nah, lalu 3 bulan pertama kita dapat 10% PV IR point. Kalau kita belanja 100, kita akan dapat 10 poin. Setelah 6 bulan kita dapat 20%, mulai bulan ke-4 ya 20%, lalu mulai bulan ke-25 kita akan dapat 25% PV IR point yang kita bisa redeem. Oke, nah jadi yang harus dikuatkan adalah fondasi tentang product knowledge. Ya kan? Walaupun tujuan kita mungkin sedikit berbeda
dengan teman-teman yang cuma mau pakai produk aja. Memperkuat pengetahuan tentang product knowledge nanti akan semakin memperlebar horizon kita tentang bahwa yang living itu untuk semua orang. Produk apapun itu ada di yang living sesuai kebutuhannya masing-masing. Ya kan, mulai dari essential oil, flavoring, kita punya skincare, kita punya personal care, kita punya Ningxia dan Bloom Collagen, kita punya seedling untuk bayi, kita punya kitchen untuk anak, kita punya tips home care, mulai dari di soap, laundry soap, kitchen and bed scrub, ya kan, laundry soap, sudah sangat-sangat hampir lengkap, kayaknya 90% ya, sudah tersedia di Indonesia dibandingkan dengan waktu yang Living Indonesia baru dibuka. Bahkan kita juga punya Animal Sense bagi teman-teman yang pet lover. Ada semuanya. So, itulah kenapa yang Living for Everyone. Nah, tugas kita sebagai business builder memastikan kita punya pengetahuan, informasi, punya testimoni terkait dengan semua produk yang tersedia di yang Living ini. Ya, jadi pakailah buat testimoninya, bikin kontennya, sharing di kelas-kelas offline, di kelas-kelas online, lihat di tim kita ini proporsinya seperti apa, banyaknya Mahmud kah, sport lover kah, atau banyak yang MK, mbak-mbak kantor, ya kan, atau suami-suaminya ternyata orang-orang yang sering traveling, dibaca demografi tim kita. Oh, ternyata banyak skincare lover, maka kita kejar pengetahuan itu. Ya kan? Kalau kita mau nge-grab informasi ini untuk semua orang yang di komunitas kita yang beragam itu, ketahui demografinya. Kakak udah tahu belum? Sebagian besar di tim aku tuh dominannya profesinya apa, ya kan? Dan ketika kita bisa mengedukasikan itu, Arditi misalnya, di tim aku udah tersentuh belum? Udah ngomong belum? Udah edukasi belum? Bahwa oke, kalau nggak mau beli yang paket, mau uh, beli 2-3 oil dulu, tapi sampai akhirnya lengkap, fisiknya udah punya, tapi belajar Arditinya sejak awal, misalnya, udah di-encourage seperti itu belum? Ya kan, semakin variasi seorang di komunitas kita menggunakan produk, maka pintu untuk IR itu yang terbuka lebar. Agenda edukasinya gimana? Untuk kemudian orang memang akhirnya berpotensi untuk IR setiap bulan. Tidak bisa IR itu atau tidak mau IR itu kemungkinan besar produk knowledge-nya belum terpenuhi, kebutuhannya belum terpenuhi, kita belum menginformasikan secara detail dan secara lengkap tentang produk yang kategorinya udah super banyak itu sekarang. Kemudian kemungkinan kita harus memperkuat lagi relationship dengan mereka yang udah berhasil kita enroll sehingga mereka nggak merasa kita cuma butuh KTP-nya dan kita berhasil mengenroll ya sudah selesai. Oke, nah IR ini kalau kita mau lihat helikopter view-nya adalah cara terbaik untuk memperkenalkan produk-produk keren ke dalam hidupnya teman-teman dan komunitasnya. Oke, jadi semua tanpa terkecuali diharapkan membuat rencana pribadi. Ya kan, rencana pribadi coba di post gitu kan atau di grup bikin ini rencana aku, rencana IR-ku bulan ini. Ya kan? Mungkin boleh berlomba-lomba bikin ini rencana IR-ku bulan ini. Bikin pakai Canva mungkin biar cakep. Minimum 120 PV. Oke, lalu wajib banget pelajari promosi bulanan sebagai poin plus. Ini buat ngegenapin 120 PV ini kan sometimes kita mikirnya oil lagi, belum habis, oil lagi, belum habis, oil lagi, belum habis, oil lagi, belum habis. Yang living nggak cuman ada oil, ya kan? Nah, ini juga membuat kita punya level redeem yang lebih tinggi kalau kita bisa pelajari promosi bulanan. Ya kan, semakin besar PV kita, level redeem kita lebih tinggi. Lalu lakukan order early bird. Ya kan, bikin rencananya untuk 3 bulan dulu, ya kan, lalu bikin list. Oke, aku ini kan punya 2 anak, satu umur 10, satu umur 8 bulan. Suamiku hobinya sepedahan, misalnya ya kan, di bulan ke-4, 5, 6 mungkin kita bisa sisipkan. Dan kemudian untuk yang 12 bulan, nggak perlu
bikin lagi dari awal, coba lihat rencana 3 dan 6 bulan, ada yang perlu di repeat order nggak? Kita lihat durasi pemakaiannya, ya kan? Dan diulang lagi di bulan ke-6 sampai ke-12. Nah, kuncinya untuk ngajarin IR adalah wajib hukumnya mengedukasi tentang produk yang consumable, habis dikonsumsi setiap bulan. Mungkin, kalau masih ada yang keberatan untuk IR, oilnya emang masih ada, ya kan? Tapi kita edukasi nggak untuk menghabiskan? Kita edukasi nggak bahwa di Young Living nggak cuma ada essential oil, ya kan? Nah, jadi essential oil itu adalah pemain inti dari tim. Lalu kita bisa juga perkenalkan gaya hidup bebas toksin. Ini intinya semua edukasi. Udah menyeluruh belum? Kalau bahasa anak zaman now udah holistik belum edukasi produknya? Ya, edukasi produknya udah holistik belum? Udah belajar artitika kita? Udah belajar DIY? Nah, setuju. Edukasi ningsih dan pembelajaran itu wajib berulang-ulang. Selagi ada orang baru, lakuin terus. Selagi ada brand partner baru, lakuin terus. Itu kan produk consumable. Itu kuncinya. Ya kan? Itu pasti habis. Kalau nggak habis, keburu rusak. Oke, mari kita belajar sama-sama. Ya, nanti boleh kasih input juga, kasih feedback. Gimana caranya kita membuat planning tentang IR ini. Setuju Bu Mai. Setiap oil class wajib selipin informasi tentang ningsih dan belum kolagen. Setuju banget. Jadi ada beberapa kategori. Yang pertama kategori health wellness. Bikin listnya kira-kira seperti ini, boleh di-capture nanti buat panduan teman-teman. Pasti Ningxia, ya kan? Ningxia ada yang botol, isi 2, isi 4, isi 30 saset, terus belum kolagen. Sekarang buat anak-anak ada Kitchen Mighty Fights, Lavender, Tips, Lemon, Peppermint, Arsi. Ini adalah top 5 oil-oil yang emak-emak pasti harus stok, harus punya di rumah. Ya, health wellness. Ini kira-kira listnya kita pilihkan. Nah, untuk rencana 3 bulan, kira-kira seperti ini. Ya, Ningxia Red. Tadi ingat ya, harus minimal 120 PV. Biar apa? Biar kita dapat promo PV 120 early bird. Ini ya, misalnya Ningxia Red 2 botol, Lavender dan Tips. Ini aja udah 133 PV. Bulan kedua, satu rumah suka 2 botol ternyata kurang, oilnya masih ada. Yuk, kita belinya yang 4 botol Ningxianya. Ini udah 130,75. Bulan ketiga, butuh banget vitamin dan mineral karena anakku nggak suka sayur. Tambahin Kitchen Mighty Fights. Ya kan udah satisfied dengan Ningxianya. Belum kolagen dan lemon. Oke, lavender amatifnya masih ada. Oke, kalau gitu oil yang berbeda. Lemon. Bulan keempat, Ningxia lagi 2 botol, tambahin arsi dan peppermint. Bapaknya ternyata suka banget guys, gitu ya. Tapi bertahan 2 bulan, di bulan ke-6 beli lagi peppermint. Lavendernya tadi yang dibeli pertama udah habis. Oke, ini kita bikin planningnya. Bulan ke-7 sampai 12 bisa pengulangan ini, atau kita tambahin rekomendasi kategori health wellness yang lain. Oh, aku mau explore, aku mau ngejalanin bisnisnya, aku harus explore. Ya kan, kategori health wellness yang lain, ini ada yang consumable, tea party, flavoring, Mediterranean, flavoring. Aku mungkin karena senang masak, akan bikin postingan-postingan terkait dengan essential oil flavoring ini. Ya kan? Dan yang non-consumable, alias nggak bisa habis dikonsumsi, nggak bisa diminum. Oke, ini ya. Terus ini oil-oil tambahan lainnya kita bisa listing untuk kemudian ditambahkan di rencana bulan ke-7 sampai ke-12 dengan memodifikasi rencana bulan 1 sampai 6 tadi. Sambil melihat perkembangan, begini caranya kita bisa belajar explore dan mengedukasi tim kita untuk kemudian juga explore. Oke, ini kategori health wellness. Kategori beauty. Oke, pastilah banyak personal care dan skincare, ya kan? Kita hitung juga durasinya nih, ada yang 1,5 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, mineral sunscreen lotion, itu bisa 3 bulan. Tergantung ada berapa orang yang pakai di rumah, ya. Lalu yang lainnya 1 bulan, 1 bulan. Mirah, cleansing oil, rose ointment, belum kolagen 30 pack, dan Ningxia 2 botol. Ini sebulan-sebulan. Nah, kita lihat coba.
plannernya untuk rencana 3 bulan. Bulan pertama, ini untuk yang beauty enthusiast, kita bisa planning seperti ini. Cleanser, essence, dan lotion itu totalnya 150. Kemudian, bulan kedua, aku mau coba yang pijit wajah pakai Jetstones, face massage gitu ya. Ini ada yang namanya paket Bloom lengkap cleanser essence lotions-nya disertai facial Jetstone yang berwarna hijau batunya. Ini udah 158 PV. Lalu baru dapat info tentang Ningxia, ya kan? Oh, ini ada mineral sunscreen lotion yang keren banget. Dan berhubung aku suka make up-an, pakai merah cleansing oil-nya kayaknya enak deh. Karena belumnya masih ada, ya, cleanser, essence, dan lotion-nya. Oke, 141 PV. Bulan keempat, nampol nih belum kolagennya. Tambah lagi Ningxia Red 2 botol. Bulan kelima, karena udah habis, beli lagi, plus belum kolagen. Bulan keenam, ada promo, aku beli lagi, plus merah cleansing oil yang tadi udah habis. Kira-kira seperti ini. Nah, ini rekomendasi kategori beauty wellness. Bisa tambahannya Beautify the Skin, Perempuan is Awesome. Ada yang tahu nih paket apaan? Pernah lihat di price list? Ya, pernah lihat di price list ini Perempuan is Awesome, terus ada Lavardum After Sun Spray, ini nampol banget kalau habis hiking lupa reapply sunscreen ya karena repot berlumuran lumpur. Black seed oil ya, kemudian V6 vegetable oil complex, satin facial scrub mint. Bagi mereka-mereka yang beauty enthusiast, kita ceritakan tentang ini. Nah, Perempuan is Awesome ya. Essential oilnya yang terkait dengan kategori beauty wellness ini. Oke, bisa dibikin serum, bisa ditambahin ke lotion, bisa ditambahin ke sampo dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke home wellness. Ini sih clear banget lah ya kalau home wellness semua jenis tips ditambahin hand soap, diffuser, dan fisik kalau kita mau berbikinan. Oke, jadi bulan pertamanya bisa TKBS ya, tips dish soap, morning star bath shower gel, Ningxia Red 2 botol. Nah, bulan keduanya kita explore lagi. Charcoal bar soap, Ningxia Red ini pasti udah habis karena cuma 2 botol. Udah ada Copaiba, vanilla, sampo, dan conditioner. Ya, bulan ketiganya tips laundry soap. Mau coba nyuci baju pakai tips laundry soap. Terus ada hand lotion nih, ya. Oh, cuma anaknya juga pakai. Terus ini tadi sabun mandi Morning Star Bath and Shower Gel yang udah habis. Ningxia Red 2 botolnya, ini mah kudu setiap bulan. Ini aja udah 74,5 PV kalau kita mengedukasi dan merasakan manfaatnya. Ya, bulan keempat tambahin tips aroma bright toothpaste. Bulan kelima, udahlah aku mau beli 4 botol aja, yang lain masih ada. Bulan keenam, aku tambahin oil-oil untuk home wellness, ya, citrus fest, ditambahin ke tips laundry soap, purification, ditambahin ke tips household cleaner untuk ngepel, peppermint untuk dipakai bapaknya, ini lustre untuk hadiah buat bumer, ya kan, ini V6 untuk aku berbikinan DIY. Oke, kira-kira seperti itu untuk home wellness. Nah, kategori home wellness itu bisa ditambahin juga untuk seedling, kitsen, essential oilnya ada lemongrass, citronella, bergamot, tea tree, harmony, dan citrus fresh. Oke, hair wellness. Kita nih guys. Ya, ini produk-produk skincare dan personal care yang menjadi kecintaan kita semua. Oke. Kita lihat lagi durasinya di list ini sehingga kita bisa bikin planningnya ke sheet yang berikutnya ini. Nah, ini kit wellness. Oke, kit wellness ini nggak cuma kitsen, ya, ada tips comfort wrap cream yang buat digosok di dada, seedlingan, baby lotion, wash shampoo, wipes, diaper cream, baby oil, dan seedling calms essential oil blend. Ini juga ada durasi pemakaiannya, tergantung luas permukaan anaknya dan ada berapa anaknya. Oke. Nah, kalau kita lihat essential reward planner untuk baby and kids, ini rencana 3 bulannya ya. Dan kalau kita lihat di sini, Ningxia Red diupayakan ada tiap bulan. Untuk seedling mungkin sebagian masih ada, tapi yang pasti habis shampoo dan lotionnya.
tambahin tips household cleaner, ya. Kemudian di sini ditambahin Gentle Baby, tips laundry soap, sama Ortho Is Massage Oil. Ini untuk ibunya. Nah, ini bulan keempat, bulan kelima ditambahin Genius. Ya, di sini kita beli Mighty Fights selain bath gel and shampoo. Kemudian ini selain Kitchen bath gel and shampoo ada Kitchen Refresh, T-Jice, musim lagi pancaroba, dan Inisia 2 botol. Kira-kira seperti ini, kakak-kakak sekalian. Dan non-consumable-nya ada Thieves Spray, Outdoor Essential Oil Blend, Lava Derm, Rose Ointment, dan Thieves Comfort Rub Cream. Oilnya bisa lemongrass, citronella, citrus fresh, peace and calming, sacred mountain, dan tranquil roll on. Kira-kira begitu. Nah, ini yang sering terlupakan, bahwa kita punya special bundle. Ya, special bundle pancaroba starter pack. Ya, bagi yang mungkin di timnya masih banyak yang 50 PV, ini bisa kombinasi dari 3 produk ini. Oke, pancaroba starter pack, pancaroba yang hangat, dan pancaroba starter pack yang lega. Ini 5 mili 5 mili. Ya, ini oil-oil 5 mili yang dibundling. Ini teman-teman bisa coba edukasikan tentang ini. Ini ada yang 5 mili, ya kan? Lega the best, kata kakak Rizka. Setuju. Nah, kemudian ada yang pernah lihat ini di price list? Ya, ini eksklusif bundle khusus untuk yang IR yang udah tahu bahwa aku pakainya oilnya itu aja, ya udah taruh aja di template IR-nya di VO. Ini ada segar non kompromi ya, isinya tips Tiffany. Oke, free-nya tips foaming hand soap sama lavender foaming hand soap. Jadi super murah ini ya. Terus Rock and Roll ini isinya Breathe Again Roll On, Tips Roll On, Peace and Calming Roll On. Free-nya Spearmint 5 mili. Ini 100 PV. Ya, tinggal tambahin 1 atau 2 oil lagi, atau 1 atau 2 produk lagi untuk menggenapkan 120 PV. Perempuan is Awesome, yang tadi di awal saya senggol, isinya Progesen Vitoplus, Endoflex, Ileng-Ileng, free-nya Stress Away 5 mili. Ya kan? Jadi, ini kalau dipakai tiap hari, bisa 2-3 bulan. 2,5 bulan lah. Ya kan? Saya pernah coba pakai 3 hari. Nah, ini udah 108,25 PV. Bulan depannya kita bisa change ke personal care yang lain. Lalu ada Beautify the Skin sama Alami Itu Cantik. Ya, ini free-nya Satin Facial Scrub sama Tease Waterless Hand Gel. Oke, jadi yang eksklusif bundle ini masih ada di price list, Ibu. Ya, price list Oktober ini masih ada. Silahkan di check out ya. Check out. Oke, lalu jangan lupa yang mau kasih kado atau yang emang mau senang pakai sendiri, kita ada Everyday Oils Collection yang isinya oil-oil best seller yang bisa dipakai semua orang di rumah. Ukurannya 5 mili, sama Raindrop Technique Collection yang di dalamnya udah ada V6 dan Ortho Is. Ya, di dalamnya ada Fort Basiwi Map, Feller, Oregano, Thyme, Basil, Cypress, Wintergreen, Marjoram, Aromasis, dan Peppermint. 5 mili. Oke, jadi ada banyak sekali kemungkinan ini, dan kita memang harus ekspansi edukasi produk kalau ingin memperlebar pilihan-pilihan seseorang yang tadi kita udah susah payah mengenrol itu untuk stay bersama kita. Ya, tadi kita udah lihat perbandingannya. Lebih banyak yang IR dengan yang lebih banyak yang di-enroll, itu terjadi di awal. Kita baru bergabung di yang living. Di level star, senior star, eksekutif masih oke. Tapi once kita hit eksekutif dan siap-siap menjadi silver, kita harus bertransformasi untuk menjadi retention machine, edukasi. Ya kan? Jadi, apa strateginya, Kak? Karena mengedukasi tentang IR itu nggak susah. Nggak gampang. Yes, yang pertama follow up. Tanyain, PP-nya udah diapain aja. Jangan sampai PP-nya dipakai lavender peppermint doang, yang lainnya nganggur di lemari.
ya kan? Informasikan, bisa di DIY-in apa aja. Pokoknya itu PEP harus habis secara efektif dan efisien. Habisnya bukan karena menguap dipakai oleh lemari. Oke, follow up bisa di WhatsApp, bisa di telepon, bisa diajak ketemu, ya kan? Demonstrasikan ini cara pakainya begini. Ini bisa dibikin DIY seperti ini. Ini ada fisik, ada corong, ada botol-botol kecil ini untuk bikinan DIY. Ya, bikin kalau ada banyak brand partner baru di timnya kakak-kakak, bikin online ini, ya kan? Tunjukin cara bikinnya, tuangin ke sini, campur ke sini, botolnya hati-hati tuangkan gitu. Atau ajak bikin sama-sama. Jangan disayang-sayang PEP-nya. Oke, uh, follow up itu penting, please ya. Trust level akan makin menurun ketika kita slow respon, bahkan super slow respon ketika PEP-nya udah nyampe, ditanyain terus kita diem aja. Uh, dia kesulitan login VO, kita biarin aja, suruh kontak CS please, orang baru butuh dirangkul karena kita udah menghabiskan waktu sedemikian banyaknya untuk membuat mereka bergabung bersama kita. Oke, nah eh, yang pertama ini itu adalah educate. Ya, edukasi tentang produk, edukasi tentang IR, sampein aja dulu bahwa ada yang namanya poin. Oke, kalau ada sebagian yang ngerasa kayaknya nggak belum prioritas deh aku pakai produk sebanyak itu. Ajarkan untuk bikin postingan sehingga dia bisa mengumpulkan PV untuk kemudian belanja 400 PV, ngejar IR poinnya dan sebagainya dari konsumennya, bukan dari downline-nya ya. Dari konsumennya itu uh, fine gitu loh. 400 PV belanja dia pribadi dan titipan konsumennya yang belum berkenan untuk join ya. Kemudian kita bisa edukasi tentang gini ya, cara mengenroll, bikin link hub untuk kemudian seseorang tinggal klik dan tinggal mengenroll sendiri misalnya. Kemudian kita bisa mengedukasi juga manfaat dari IR. Edukasikan saja dulu. Dari 10 yang kita ceritakan, bisa 2-3 orang yang join. Ya, belum tentu semuanya memang. Tapi akan ada juga yang komplain, kok nggak dikasih tahu dari dulu bahwa kalau aku ikut IR ada poinnya, kita. Terus lihat, kalau yang udah 50 PV, 100 PV, 120 PV, 3 bulan berturut-turut saat mereka awal bergabung, kalau mereka nggak IR itu salah siapa? Oke, edukasi. Semua hal yang terkait yang harus diedukasikan kepada brand partner baru. Oke, dia tidak mau IR itu hal lain, tapi kewajiban kita adalah mengedukasikan. Mungkin belum waktunya dia IR, mungkin ada waktunya nanti. Oh, ternyata ini persoalannya budget prioritas. Oke, ajarkan tentang potensi income yang mungkin mereka bisa dapatkan dengan mengenroll lagi. Ya kan? Oke. Kemudian, yang kedua empower. Oke. Ketika seorang brand partner baru sudah berhasil bergabung bersama komunitas kita, ajarkan cara login di VO, kasih tahu dia di mana lihat ID dan password VO-nya, sehingga dia bisa belanja sendiri, pada akhirnya dia bisa enroll sendiri, mengempower, ya kan? Jadi bukan uh, membuat dia tidak berdaya dengan kita uh, bantuin belanja dan sebagainya. Oke, jadi membuat semakin banyak orang yang berdaya, maka tadi Pareto 80% OGV berasal dari 20% total komunitas kita, itu bisa menjadi nyata bahkan lebih dari 20%. Oke, yang terakhir duplicate. Apa yang saya tahu, apa yang saya bisa duplikasikan kepada mereka yang mau, ya, yang mau. Mau itu berarti ada waktu yang diinvestasikan, ada energi yang dibutuhkan. Jadi menduplikasi apa yang saya tahu, apa yang saya mampu, itu butuh kesabaran. Jadi nggak bisa membalikkan seperti membalikkan telapak tangan. Ini strategi mengedukasi IR, follow up, follow up, follow up, edukasi buat dia berdaya, duplikasikan. Dan pastikan dia juga menduplikasi ke brand partner baru yang sudah dia enroll. Lakukan persis saja seperti yang saya lakukan. Saya edukasi kamu tentang gimana caranya menghabiskan oil yang ada di PEP ini, edukasikan lagi kepada tim kamu. Saya mengedukasikan kamu gimana caranya mengencerkan oil-oil untuk anak-anak, edukasikan lagi ke tim kamu. Seperti itu, guys. So, untuk memahami
essential reward ini dengan helikopter view, kita naik helikopter ke atas dan melihat ke bawah. Oh, hanya kakak-kakak yang tahu selama ini ember bocornya ada di mana, planning edukasi di timnya seperti apa, gimana handling objection di tim, gimana memastikan bahwa semua orang teredukasi dan terinformasi dengan setiap produk yang dia beli, maka kita bisa edukasikan ini juga, ya kan, rencanakan minimum 120 PVR, mungkin bisa bikin challenge di tim masing-masing, posting rencana IR bulan ini, di capture mungkin VO-nya, oke aku sudah IR ini bulan ini, aku dapat sekian poin, rencananya aku mau redeem Jasmine misalnya. Oke, pelajari promosi bulanan sebagai poin plus, lakukan order early bird, bikin planning untuk 3, 6, dan 12 bulan, sehingga lebih terarah, tahu mau ngapain, dan postingan kita mungkin terkait dengan apa yang kita beli bulan itu, edukasinya. Karena kita punya oilnya, lebih mudah bukan? Bikin postingan ataupun edukasi untuk tim kita. Dan sekali lagi, consumable product adalah kunci. Edukasikan tentang Ningxia dan Bloom Collagen. Sekarang ada Kids and Mighty Fights. Ketika merasakan manfaatnya, itu udah nggak bisa kalian hati. Ya, essential oil adalah pemain inti dari tim, tapi sekali lagi habisnya rata-rata lama, ya kan? Dan perkenalkan gaya hidup bebas toksin untuk kemudian kita bisa ekspansi range produk yang kita edukasikan ke tim kita. Sekali ada yang bilang tips laundry soap mahal ya, maka itu adalah peluang untuk kemudian kita mengedukasi dia bahwa itu bisa diencerkan, bisa wanginya bisa beda-beda sesuai dengan oil yang kita mau pakai gitu. Kalau kita nggak gunakan produknya dan kita nggak pakai produknya, kita juga akan kesulitan untuk kemudian mengedukasi tim kita. So, selesai. Yes, explore itu wajib, dan kira-kira seperti itu kita bisa memandang si essential reward ini dari perspektif jam pasir tadi ya. Ingat, kita udah capek-capek bikin postingan, udah bikin planning postingan sebulan, bikin story, bikin polling-pollingan, bikin one day in my life gitu ya. Udah bikin postingan Mbak Taylor, tahu nggak sih gitu kan. Udah luar biasa, kita dapat leads, kita dapat traffic, kita ketemu orang secara offline, sampai akhirnya tadi proses AIDA ya, awareness, intention, desire, sampai akhirnya action, ya ada di tim kita. Please, perjuangkan untuk dia tetap ada di tim kita dengan memahami apa yang dia mau, menjawab semua pertanyaannya. Kalau ternyata, oke, aku butuh produk, tapi aku juga butuh income, ajarkan compensation plan, why not, gitu ya. Kemudian ajarkan mengenroll, ajarkan semua produk, kalau bisa silabusnya ada di tim kita, 3 bulanan, itu semua diedukasi, dan lakukan semua yang kita bisa lakukan untuk menambal kebocoran ember-ember kita tadi itu. Begitu sih guys. Semoga memberikan pencerahan ya. Pasti nggak ada pertanyaan deh. Karena konsep IR ini pada dasarnya semua udah tahu, semua melakukan, tapi posisinya di tim kita dan kenapa begini, kenapa begitunya yang harus kita kontemplasi lagi. Tinggal action ya. Oke, thank you Kak Rizka. Tinggal action. Jadi edukasi, tapi aku belum pede, tapi aku belum pernah bawain ini. Saling bertukar peran. Ya kan? Kan ada banyak tuh di tim kita. Yang jagonya skincare, yang jagonya BTS, yang jagonya RDT, yang jagonya DIY, yang jagonya oil emosi, yang jagonya produk seedling, yang jagonya produk tips gitu. Gantian. Oke, harapan saya semoga teman-teman tercerahkan malam ini yang males IR karena anggapan mereka itu IR itu cuma menguntungkan upline. Iya, berarti edukasi produknya mesti dikencengin. Jadi kalau problemnya adalah tentang prioritas budget, maka informasikan tentang, yuk entelo sekian, bonusnya sekian loh. Jelasin. Ini nanti bonusnya bisa buat IR lagi. Nggak ganggu
uang dapur, misalnya. Oke, terus IR itu cuma menguntungkan upline, tinggal bilang, upline juga beli nih, juga pakai produknya. Ya kan? Artinya, uh, oke, kalau nggak mau 150 dulu, tapi IR, ini poinnya nanti bisa di-redeem ya, atau dia up and down. Tapi kalau dia mau, dan kita coba terangin tadi loyalty gift yang 1 tahun pertama, dihitungin aja tuh, 10% 3 bulan pertama, terus kan 20% bulan keempat sampai bulan ke-12. Totalnya berapa PV? Kalau dirupiahin itu berapa dan dapatnya produk apa? Ya, bisa pancing pakai IR50 PV. Tadi aku nggak kasih contoh yang IR50 PV karena gampang banget ya untuk pilih produknya. Oke, thank you pertanyaannya Kak Juani. Ada pertanyaan lagi? 50 PV itu nanti lihat ada poinnya. Nah, poin ini bisa di-redeem ya, sambil tambahin oil-oil lain. Sebagian di-redeem, sebagian dibeli. Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas semangatnya malam ini. Yes, lumayan. IR itu senjata jualan juga, jualan produk dengan testimoni pribadi akan lebih nampol. Yes, setuju banget. Makanya pakai produknya, lalu kita bertestimoni. Ketika kita pakai produknya, kita nggak butuh skenario. Tapi postingan, story, itu jauh lebih nampol. Jadi edukasi itu memang harus dibikin agendanya, dibikin timelinenya, baru nanti kita lihat, oh oke, nanti kita lihat 3 bulan ke belakang, mana lubang embernya, oh ternyata aku belum cerita ini, aku belum edukasi ini, aku belum ajarin ini, kita ketemu deh lubangnya. Oke, sama ini aku kurang bonding, aku um, belum sempat nanyain kabar, ya kan? Terakhir komunikasi cuma jelasin bahwa lavender tuh nggak cuma di diffuse juga bisa dioles loh, gitu. Sejak dan lain aku itu bergabung. Coba dicek-cek lagi listnya di VO. Siapa yang belum sempat dihubungin, karena bonding yang kuat lah yang akan membuat mereka tetap stay karena trust levelnya tinggi bersama komunitas kita. Oke, baik yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah stay sampai akhir, luar biasa. Ya, jadi kita coba pindah ke malam, apakah lebih efektif dan efisien? Nanti kita coba lihat 2-3 bulan ini ya, atau enggak kita kembali ke siang lagi untuk yang kelas dari corporate. Oke, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Jayalah terus yang Living Indonesia di darat, laut, dan udara. Selamat malam. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.